terletak di tepi selatan asrama pesantren Sidogiri, bersebelahan dengan masjid. Dalam itu tampak sepi, seperti tak ada kegiatan kerumah tanggaan di situ. Bangunannya tampak tua sekali, dengan jendela dan pintu bercat coklat. Bagian depan berlantai semen seluas 1x3 meter. Tak ada aksesoris apapun, hanya tampak beberapa pohon pisang di depan dalam. Pagar bambu yang menutupinya sudah tampak agak rusak. Di sebelah barat, dalam itu ditutupi beberapa satir dari anyaman bambu. Disinilah Kyai Hasani bin Nawawi tinggal. Jika Anda ke sana, Anda tak akan mengira bahwa itu adalah dalam seorang ulama besar yang amat disegani, terutama di Jawa Timur. Rumah itu memang terlalu sederhana, tapi dari sinilah figur panutan itu meniupkan angin sufisme dari pikiran ke pikiran. Sufisme yang tidak hanya dalam bentuk konsepsi, tapi sebuah realitas kehidupan. Kyai Hasani bin Nawawi memang menyukai hidup sederhana. Beliau sosok orang yang humble, low profile. Apa yang dijalani dalam hidupnya merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai sufistik yang tak mengacukan materi. Sufisme memang telah menjadi pandangan hidup beliau sejak masih muda. Beliau konsisten dengan nilai-nilai itu, qaulan wa fi'lan, sehingga ada kesan unik pada pola hidup yang beliau jalani. Memang pola hidup sufistik pada zaman ini secara realitas tidaklah populer, meski hal itu sering muncul sebagai komoditas wacana. Ia telah menjadi tumpukan cerita di masa lalu. Dalam catatan sejarah, nilai ini dipopulerkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menyatakan talak 3 untuk dunia. Begitu pula dalam pandangan Kyai Hasani Nawawi, hubbud dunya atau suka dunia adalah penyakit yang telah amat kronis menimpa umat ini. Suatu ketika dalam sebuah manuskripnya, beliau mengungkapkan bahwa akar dari kerusakan umat ini adalah kesenangan ulama-ulamanya kepada dunia. Memang dari sekian putra-putri Hadratus Syekh Kyai Nawawi sepuh, semuanya hidup miskin. Tapi yang membuat Kyai Hasani berbeda dari saudara-saudaranya adalah kesempatan untuk kaya selalu beliau tolak. Beliau tidak pernah menghiraukan urusan uang dan harta. Bahkan Kyai Hasani pernah berkata, "Jangan sampai engkau tahu berapa jumlah uang yang ada di sakumu." Begitulah dawuh Hadratus Syekh Kyai Hasani Nawawi. Begitulah Kyai Hasani Nawawi dalam memandang dunia. Zuhud menjadi cermin utama dalam pola hidup yang beliau jalani. Seperti tak ada kesukaan sedikit pun terhadap dunia. Kalau pada umumnya para tokoh atau termasuk ulama menyukai fasilitas-fasilitas mewah, tapi lain halnya dengan Kyai Hasani Nawawi. Beliau malah hidup sangat sederhana. Beliau tidak suka mobil, sering tampak berjalan kaki atau naik becak untuk sebuah keperluan. Dawuh Kyai Hasani Nawawi, "Keinginan punya mobil saja aku tidak ingin." Dawuh itu beliau sampaikan kepada Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kyai Nawawi bin Abdul Jalil, yaitu keponakannya. Jika Anda masuk ke dalam beliau, maka mesti tersirat sebuah kesimpulan betapa sederhananya beliau. Di dalam beliau tidak terdapat peralatan apa-apa, tak ada hiasan dan hanya berlantaikan semen. Menariknya, di dinding sebelah dalam, Kiai menggantungkan celurit, pacul, dan juga tangga. Entah isyarah apa yang beliau maksudkan dengan peralatan tani ini. Yang jelas
barang-barang itu bukan hiasan yang dimaksudkan untuk menambah keindahan pemandangan. Bahkan suatu ketika dikisahkan bahwasanya dalam dahar atau makannya Kiai Hasani bin Nawawi dalam sehari-hari, Kiai Hasani biasanya hanya cukup dengan nasi putih dengan lauk kerupuk dan kecap. Makanan kesukaan beliau adalah kentang rebus diletakkan di piring kecil dan tempe mendol. Uniknya, Kiai Hasani malah memberi makan kucing piaraannya dengan ikan tongkol dan ikan-ikan yang biasanya menjadi lauk kebanyakan orang. Kiai memang suka memelihara hewan yang konon juga merupakan hewan piaraan kegemaran Abu Hurairah, sahabat Nabi dan pewaris hadis paling masyhur itu. Kucing-kucing yang terlantar dan sakit-sakitan oleh Kiai Hasani dirawat dan dipeliharanya dengan baik sampai sehat dan gemuk. Suatu saat, salah satu kucing piaraan beliau terlindas kendaraan salah satu keluarga, lalu dikuburkan di suatu tempat. Ketika tahu kejadian tersebut, beliau langsung membongkar lagi kuburan kucing tersebut dan dipindahkan ke tempat penguburan kucing yang terletak di belakang dalam beliau. Dalam dawuhnya, Kiai Hasani menyatakan bahwa kucing merupakan nunutan beliau untuk masuk surga. Dalam artian kucing merupakan kendaraan Kiai Hasani untuk masuk surga. Dawuh beliau, "Kamu tidak punya dosa, Pus. Kamu tidak mempunyai dosa, kucing." Dawuh Kiai Hasani suatu hari setiap berdialog dengan kucing kesayangannya. Memang beliau sangat akrab dengan kesederhanaan itu. Hidup layaknya orang biasa sudah menjadi manhaj al-hayah bagi beliau. Berpakaian seperti lazimnya orang biasa, sering terlihat memakai baju takwa hitam, tidak suka memakai sorban seperti kebiasaan para ulama. Bahkan beliau juga lebih suka memakai kopiah hitam dibanding kopiah putih. Itu semua merupakan manifestasi dari pandangan kesederhanaan dan kesukaan untuk hidup layaknya orang biasa. Sepenggal kisah tentang kesederhanaan Kiai Hasani bin Nawawi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan aliran barokah dari Kiai Hasani bin Nawawi.